Perkenalkan, nama saya Lina Nurailasari dengan NRP 2040201114. Perkenalkan, nama saya Putri Liantin Gusti dengan NPM 2040202128. Halo, perkenalkan nama saya Arya Septiani Saragi dengan NPM 2040202112 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Mustika Sari dengan NPM 2040200098. Halo, perkenalkan nama saya Intan Kartika Mursid dengan nomor pokok mahasiswa 2040297. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat ya, selalu jaga kesehatan, selalu prokes juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang SAP. Nah teman-teman, jangan lupa pada di like, di komen, sama di subscribe ya channel ini. Kalian juga harus share ini ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian semua. Pokoknya jangan lupa nonton video ini sampai habis. Maaf apabila ada salah kata atau salah ucap, apapun itu. Semoga kalian senang. Have fun guys. Halo, saya Arni akan menjelaskan tentang apa itu SAP. SAP atau juga dikenal dengan System Application and Product in Data Processing adalah sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi secara otomatis sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat secara efisien. Sistem ini terdiri dari bermacam-macam modul yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang diberikan. Sistem SAP atau SAP adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP atau Enterprise Resources Planning yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan peran SAP. SAP menggunakan ABAP, Advanced Business Application Programming, yang dikategorikan sebagai bahasa pemrograman generasi keempat. Perusahaan bertanggung jawab untuk pengembangan SAP ABAP yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan sintaksis yang mirip dengan Common Business Oriented Language. Lalu apa aja fungsi SAP? Fungsinya yang pertama ada fungsional berhubungan dengan fungsi ERP yang disesuaikan dengan latar belakang user karena tiap bidang pastinya memiliki flow yang berbeda seperti HRD yang menggunakan modul HR ataupun orang teknik yang menggunakan modul PP dan PM. Yang kedua ada ABAPER yaitu Advanced Business Application Programming, bertugas membuat report atau kustomisasi akan sistem SAP ABAP dibuat oleh SAP sebagai bahasa pemrogramannya sendiri. Yang ketiga ada BASIS. BASIS merupakan sistem administrator. BASIS inilah yang membuat user dan profil, mengatur parameter keamanan, mengatur jadwal, setup sistem, dan pekerjaan admin lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang menggunakan SAP, yaitu Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia mengadopsi perkembangan teknologi informasi untuk memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan dalam memenangkan persaingan. Keberhasilan perseroan melakukan perubahan strategi bisnis secara cepat dalam 3 tahun terakhir berkat dukungan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat. Komitmen PT Kereta Api Indonesia untuk melakukan pengembangan teknologi informasi dalam mendukung strategi bisnis perusahaan terbukti dengan peningkatan alokasi dana sebanyak 7 kali lipat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. PT Kereta Api Indonesia menuangkan strategi pengembangan teknologi informasi dalam dokumen IT Master Plan dalam periode 5 tahun. Dokumen tersebut dilakukan update
dan review setiap tahun agar tetap selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Dalam dokumen IT Master Plan 2011 sampai 2015 disebutkan bahwa peran teknologi informasi bagi perseroan adalah sebagai enabler untuk mendukung ketahanan bisnis perusahaan. Sistem yang digunakan software adalah SAP ERP, unit fungsional, unit kerja di kantor pusat, daerah operasi, serta divisi regional. Tujuannya, dengan adanya penerapan SAP ERP akan menciptakan sebuah platform tunggal yang terinterkoneksi dengan keuangan, sumber daya manusia, dan kegiatan operasional PT KAI lainnya. Selain itu, SAP ERP juga bisa berguna untuk menentukan apakah sebuah rute yang dilalui oleh kereta api bisa ditambah frekuensinya atau bahkan bisa dihapuskan. SAP terdiri dari sejumlah modul atau aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan, dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2013, fokus utama pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan dan implementasi SAP untuk kategori Support Business Application. Fokus pengembangan SAP pada tahun 2013 dilakukan untuk pembuatan laporan keuangan perseroan tahun 2014 menggunakan aplikasi SAP. PT Kereta Api Indonesia menetapkan aplikasi SAP sebagai aplikasi utama pendukung proses bisnis perusahaan karena sistem SAP telah terbukti dengan best practice yang terbukti sukses diimplementasikan pada banyak perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Pada tahun 2013, implementasi SAP merupakan lanjutan dari implementasi SAP yang telah dilakukan oleh perseroan sejak tahun 2010. Pada tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia telah mengimplementasikan SAP modul HR Human Resource and FICO Financial and Control. Pada tahun 2013, perseroan melakukan implementasi modul-modul sebagai berikut. Ada SAP MM Material Management. Untuk modul SAP yang digunakan untuk mengelola yang data persediaan inventory, barang, dan logistik. SAP PM Plant Maintenance adalah modul SAP yang digunakan untuk mengelola data perawatan sarana kereta, gerbong, dan lokomotif. SAP Cash Management adalah submodul dari SAP FICO digunakan untuk pengelola arus kas masuk atau keluar. SAP Payroll adalah submodul SAP HR Human Resources untuk mengelola data gaji karyawan. Pertama, kita harus download dulu file Java sublogon-nya. Nah, di sini kita bakal dikasih linknya untuk Windows dan Mac. Nah, karena di sini kita pakai Mac, jadi kita akan download untuk yang Mac-nya dulu. Ini kita copy aja, terus kita download. Nah, di sini kita bisa download si SAP Logon Java for Mac-nya ini, tapi karena di laptop ini udah ada, jadi kita langsung buka aja filenya. Nah, di sini kita bakal nemu beberapa file. Yang pertama kita buka adalah Java SE Runtime Environment ini. Nah, di sini kita install yang ininya dulu. Kita install Java update-nya. Nah, karena di sini kita udah install si Java-nya, jadi kita boleh langsung next ke step selanjutnya. Di sini step selanjutnya kita langsung klik si Platinum GUI-nya ini. Tapi karena ada beberapa di Mac yang nggak bisa dibuka, biasanya itu karena masalah si aplikasinya tuh masih kekunci, belum bisa dibuka. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus ke sistem preference dulu. Habis itu kita buka security and privacy di sini. Nah, di general ini nanti kita bakal ada kayak tulisannya gitu untuk ngebuka si aplikasinya biar diizinkan. Nah, nanti kita klik aja si kayak gambar kuncinya ini, terus nanti kita buka. Terus nanti kita balik lagi ke si
aplikasi Platinum GUI-nya. Nah, karena tadi kita udah mengizinkan buat ngebuka si aplikasinya, sekarang kita buka si Java-nya. Nah, di sini kita next aja. Ini juga kita next aja. Nah, ini kita install dulu si sub GUI for Java-nya ini. Nah, udah keinstall, kita close aja. Terus kita lihat ke aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita akan langsung ke download si sub kliennya ini. Terus kita buka aja. Nah, di sini kita ininya ya di Java GUI Service, terus di menu lihat apa? Klik yang dokumen baru, bikin dokumen baru, kita pilih kita tulis di description-nya SAP UPP. Nah, kita ke advance, di expand kita expert mode. Nah, untuk cone-nya ini ada di file step-stepnya itu. Jadi kita copy aja yang ini. Lalu kita masukkan ke si cone-nya ini. Udah gitu kita save. Nah, nanti bakal langsung muncul si SAP UPP-nya ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut ke langkah-langkah selanjutnya, yaitu Nah, di step selanjutnya, nanti itu kita bakal dikasih data login sama pembimbing masing-masing. Nah, nanti kita ngisi data klien, user, password, dikasih dari sana. Nah, untuk kliennya, untuk kita ini pakai kode 925. Dan untuk usernya ada di data yang sudah diberikan oleh pembimbing. Nah, untuk passwordnya sendiri, di awal memang kita dikasih, tapi kita bisa ngeganti. Terus di step selanjutnya kita masukin kode EN untuk logon language. Di enter untuk login. Nah, itu ada tanda back yang warna hijau tadi. Lalu di step selanjutnya, ini ada beberapa menu ya. Tapi kita langsung masuk ke menu utamanya, yaitu kita klik menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu ke account receivable, lalu ke dokumen entry, lalu klik incoming payments. Lalu ada tanda bintang itu yang menandakan bahwa data tersebut akan difavoritkan di atas. Karena data tersebut mungkin lebih banyak dipakai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah tema pada aplikasi SAP. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya. Lalu kita pilih menu di ujung kiri atas. Lalu kita klik options. Nah, di sini ada time settings. Kita pilih SAP signature time-nya. Lalu klik apply dan oke. Karena ini belum berubah, kita harus keluar dulu dari aplikasinya. Lalu kita masuk kembali, buka kembali. Nah, ini tampilan dari SAP signature time-nya sudah berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana membuat link website menjadi daftar favorit. Pertama-tama, kita klik menu favorit, lalu pilih Add Other Objects,
Lalu pilih web address or file. Klik checklist. Setelah itu, ketik di kolom teks SAP dan masukkan website di kolom web address or file. Websitenya yaitu www.sap.com. Klik checklist, maka di menu favorit akan bertambah link yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu saya juga akan menyimpan website help@sap.com. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Klik menu favorit, pilih Add Other Objects, lalu klik Web Address or File, checklist, lalu ketik di kolom teksnya SAP Help Portal. Masukkan link webnya di kolom web address of file. Websitenya yaitu help.sap.com. Jika sudah selesai, klik checklist. Maka akan bertambah di menu favorit link yang tadi kita tambahkan. Ada SAP dan SAP Help Portal. Kemudian kita akan masuk ke exercise 5, yaitu bagaimana cara melihat controlling area untuk suatu company code. Nah, kita ikutin step by step yang ada di modul. Yang pertama, kita klik accounting. Kemudian kita klik financial accounting. Lalu general ledger. Lalu master records. Kemudian GL accounts. Kita pilih individual processing. Dan kita pilih in company code. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi seharusnya ini tuh kosong, karena mungkin tadi saya udah nyari duluan. Makanya dia muncul. Nah, kita coba di sini cari GL account-nya itu 113.100 dan company code-nya itu 1000. Kemudian kita klik display atau icon yang ada gambar kacamatanya ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ternyata GL account 113.100 dengan company code-nya 1000 itu Deutsche Bank Domestic. Kemudian di sini ada tab information. Nah, di sini informasi mengenai company code ternyata dibuatnya tanggal 23 Juni 1992, dibuat oleh SAP dan controlling area-nya 1000 atau CO Europe. Nah, jadi ini adalah untuk mengetahui controlling area untuk suatu company code. Selanjutnya, saya akan menjelaskan exercise 6, task 1, yaitu menampilkan charts of account. Kita bisa lihat apa aja sih yang ada di charts of account tuh. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita pilih accounting, lalu kita pilih financial accounting, lalu pilih general ledger, lalu pilih information system, lalu pilih general ledger report yang paling atas, lalu pilih master data, lalu pilih charts of account, lalu pilih SAP minimal varian. Nah, jika sudah, kita di sini bisa mencari charts of account yang kita akan tampilkan itu apa. Kita bisa ketik INT di sini, lalu pilih execute yang ada di atas ini. Nah, ini muncul GL account yang ada di charts of account INT itu apa aja. Nah, misal kita pengen tahu nih akun
11300 tuh ada nggak sih? Caranya yaitu kita pilih teropong yang ada di atas ini, menu Find, kita ketik 11300, lalu kita pilih Execute. Nah, muncul nih, jadi akun 11300 ini adalah akun Dutch Bank. Kalau sudah, kita letakkan kursor di angka 11300. Nah, di sini bisa dilihat akun 113 itu ada apa aja. Ternyata banyak ya. Ada Dutch Bank Domestik, ada Dutch Bank Checks Payable, ada Dutch Bank Domestic Bank Transfer, dan lain-lain. Setelah itu kita double klik angka 11300 ini, maka akan menampilkan detail account 11300. 11300 account Dutch Bank masuk ke dalam akun grup Liquid Funds Account atau cash. Nah, di sini kita ke tab keyword atau translation. Ini adalah terjemahan dari GL account yang kita punya. Ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Chinese, dalam bahasa Thailand, Korea, dan lain-lain. Lalu kita ke tab selanjutnya, tab information. Nah, di sini juga menampilkan data-data tentang GL account ini. Kapan dibuatnya, dibuat oleh siapa. Seperti itu. Task 1 selesai. Selanjutnya kita ke task 2. Jangan lupa masuk lagi ke menu utama, yaitu /n. Kita /n lagi. Di task 2, kita mau lihat company code setting-nya itu gimana. Company code setting yaitu adalah GL yang disesuaikan untuk suatu company tertentu. Untuk menyesuaikan currency suatu negara, kita akan melakukan company code setting. Caranya adalah buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu kita pilih master record, lalu kita pilih GL account, lalu kita pilih individual processing, lalu kita pilih in company code, double klik. Nah, jika sudah, kita ketik GL account-nya 11300 dengan company code-nya 1000. Lalu pilih display yang kacamata ini. Maka di sini kita bisa lihat currency dari GL account 11300 itu apa sih? Yaitu euro. Nah, setelah itu misalkan kita ganti company code-nya jadi 2000. Terus GL account-nya masih sama 11300, maka currency-nya apa? Currency-nya British Pound. Jadi, satu GL account bisa dipakai oleh perusahaan di berbagai negara. Nanti tinggal disesuaikan saja sesuai company code setting-nya. Oke, task 2 selesai. Kalau udah, tetap di layar yang sama. Jangan di back dulu. Untuk lanjut ke task 3. Task 3 itu yaitu mengidentifikasi reconciliation account. Jadi di sini kita akan melihat apakah suatu GL itu merupakan reconciliation account atau bukan. Oke, mari kita coba di bagian GL account kita ganti jadi 160000, nolnya 4, company code-nya 1000. Jika sudah, klik display atau enter. Nah, di sini kita bisa lihat
GL account 1600000 itu reconciliation account-nya yaitu vendors. Nah, reconciliation account itu menghubungkan ledger dengan subledger secara real time. Jadi kalau kita akan jurnal atau posting, kita tidak akan langsung ke GL account-nya, tapi kita akan jurnal atau posting ke subledger-nya, baru dari subledger akan direkonsiliasi ke ledger-nya. Lanjut, sekarang kita akan ganti 160000 ini ganti jadi 140000. Company code-nya masih sama, enter. Nah, di sini rekonsiliasi account-nya buat akun 140000 ini adalah customer. Jadi GL account 140000 yaitu trade receivable, rekonsiliasi account-nya customer. Lalu kita akan melihat akun yang lain, yaitu akun 2000 dengan company code-nya tetap 1000, enter. Maka di sini rekonsiliasi account-nya buat akun 2000 yaitu buildings, yaitu rekonsiliasi account-nya aset. Oke, jika sudah, kita lanjut ke task 4 untuk menampilkan GL account list. Nah, dari halaman ini kita selesaikan. Untuk kembali ke menu utama, selesaikan lagi. Klik ini. Lalu kita klik accounting. Lalu pilih financial accounting, pilih general ledger, pilih information system, lalu pilih general ledger reports yang paling atas, lalu pilih master data, lalu pilih GL account list. Nah, di sini kita klik yang SAP minimal varian. Nah, jika sudah, kita klik company code-nya yaitu 3000. Kalau udah, kita bisa klik execute yang ada di atas sini. Nah, di sini muncul GL account list untuk company code 3000. Nah, di sini chart of account-nya CHAOS atau Chart of Account United States. Kenapa? Karena perusahaannya ada di USA. Nah, ini GL account list-nya. Jadi dia punya GL list apa aja. Apa sih bedanya antara chart of account list dengan GL account list? Kalau chart of account itu menampilkan informasi yang dapat digunakan semua company code. Tapi kalau GL account list itu sudah disetting sesuai company code tertentu. Selanjutnya kita masuk ke exercise 6, task 5. Ini untuk mengetahui letak GL account 160000 di laporan keuangan. Nah, kita mau lihat GL account 160000 itu di laporan keuangan letaknya di mana. Pertama kita klik accounting, kemudian financial accounting, general ledger, master records, GL accounts, kemudian individual processing, dan in company code. Nah, kita ketik di sini GL account-nya 160000 dan company code-nya 1000. Ini punyanya trade payables domestic. Kemudian kita klik edit financial statement version. Kita ketik INT. Kalian bisa langsung enter atau klik centang hijau di sini.
Kemudian akan diperlihatkan IMT Commercial Balance Sheet. Nah, ternyata GL account 160000 itu termasuk ke dalam kategori account payable due within 1 year. Nih ya. Nah, misalnya punya teman-teman nggak kebuka, nggak langsung kayak gini, ini tinggal diklik aja di sininya, di liabilities, terus payable, kemudian account payable, dan due within 1 year. Akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, GL account tertentu itu di posisi laporan keuangannya itu di mana. Kita juga bisa lihat perusahaan punya GL account apa aja sih, dan posisinya di laporan keuangan itu seperti apa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke exercise 6, task 6, yaitu membuat GL account. Nah, kita di sini pilih yang in chart of accounts. GL account di sini kita isi sesuai kode yang kita dapat masing-masing. Di sini saya pakai 700A12. Ini chart of accounts-nya diisi INT, lalu enter aja. Nah, kita bisa klik /n di sini. Kemudian kita masuk ke task 7, yaitu maintain company code specific setting. Tadi kan udah ada, tapi kalau misalnya kita setting, itu nanti company code nggak bisa menggunakan GL account tersebut. Jadi untuk suatu company code bisa menggunakan suatu GL account, itu perlu disetting terlebih dahulu. Nah, kita akan mencoba setting GL account kita tadi ke dalam company code. Nah, kita pilih di sini in company code, kita masukin GL account-nya sama company code-nya. Nah, selanjutnya kita pilih GL account, lalu kita pilih create with reference. Nah, karena saya udah bikin, jadi munculnya tulisan seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum, bakal muncul tulisan doesn't exist. Itu tinggal kita isi GL account-nya 70000 atau 70.000 dan company code-nya 1000. Kemudian di enter dan di sini akan ada alternative account number-nya. Nah, si alternative account number-nya ini tinggal teman-teman hapus. Lalu kalau sudah dihapus, kita klik icon save di sini untuk menyimpan datanya. Dan kalau misalnya sudah, nanti akan muncul icon hijau di sini dan ada tulisannya kalau misalnya data sudah tersimpan. Nah, yang terakhir adalah exercise 6, task 8. Maintain the financial statement version. Kita mau masukin GL account yang tadi kita buat ke financial statement version-nya. Jadi supaya nanti kalau misalnya ada transaksi bisa langsung masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, sama caranya kayak tadi, accounting, financial accounting, general ledger, master records, GL accounts, individual processing, lalu di sini kita pilih in company code. Nah, kita masukin sesuai kode masing-masing. Di sini saya pakai yang 700A12. Company code-nya 1000. Nah, kita pilih edit financial statement version-nya. Lalu kita ketik INT, lalu di enter atau klik centang hijau. Nah, kita akan terbuka seperti ini. Kalau misalnya teman-teman belum kebuka kayak punya saya, tinggal diklik aja si liabilities, kemudian capital and reserves, kemudian subscribe capital. Nah, ini masih kosong. Selanjutnya kita bisa diklik sekali di subscribe capital ini, lalu kita klik assign accounts,
Nah, ini kan sudah muncul seperti ini, jangan diapa-apain, kita tambahin di bawahnya. Kita ketik INT. Oh, sorry. Kita si chart account-nya nggak diapa-apain, kita masukin yang di from account-nya sesuai kode masing-masing. Di sini saya 700A12 dan to account-nya ini diketik kode masing-masing juga. 700A12. Nah, di sini ada debit dan kredit, kita centang dua-duanya supaya kalau ada transaksi terkait GL account bisa terjadi di debit atau di kredit. Kemudian kita choose continue atau enter. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik icon save aja. Nah, ini kalau sudah ada tanda seperti ini, berarti sudah tersimpan, lalu sudah selesai.